Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Raisyah. Nah, kali ini kita akan mempelajari masih dengan teks argumentasi, namun kali ini dengan topik ide pokok, ide penjelas, dan pola pengembangan paragraf. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks argumentasi, dan kita tahu bahwasannya teks argumentasi itu memberikan ulasan mengenai pendapat seseorang dan tentunya masih objektif. Nah, di dalam teks argumentasi ini kita juga akan menemukan mengenai ide pokok dan kalimat utama. Tentu ini bukan kali pertama ya bagi Ananda menemukan ide pokok dan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Ini sudah menjadi kebiasaan Ananda tentunya. Nah, mendengar hal ini, ide pokok atau kalimat utama sebenarnya apakah dua hal ini adalah hal yang sama atau mungkin berbeda? Ayo kita pelajari dulu mengenai ide pokok dan kalimat utama. Ide pokok atau kalimat utama. Untuk membedakannya, kita akan cek terlebih dahulu pengertian dari masing-masing istilah ini. Ide pokok merupakan rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau merupakan pikiran utama dari sebuah paragraf. Jadi intinya, dia merupakan inti dari sebuah paragraf, bukan berupa kalimat, tetapi inti dari kalimat tersebut. Sedangkan ide penjelas ini adalah uraian atau pengembangan dari ide pokok. Nah, sedangkan kalimat utama ini adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, atau ide utama dari paragraf tersebut. Nah, bisa dibedakan ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan ide pokok dari kalimat utama. Nah, sebenarnya dari situ kita sudah bisa lihat nih perbedaan dari ide pokok dan kalimat utama. Nah, namun satu hal yang perlu kalian ketahui, jadi ide pokok dan kalimat utama ini sebenarnya punya nama-nama lain loh. Kalau kalimat utama, dia disebut juga dengan kalimat topik, atau nama lainnya itu dengan kalimat topik. Dan biasanya ini didahului dengan kalimat. Jadi intinya kalimat utama itu adalah keseluruhan dari kalimat yang ada dan kalimat intinya gitu ya. Sedangkan kalau ide pokok ini memiliki lebih banyak nama lagi nih. Ada ide pokok, ada ide utama, ada gagasan utama, ada gagasan pokok, dan pokok pikiran. Jadi jika ditanya gagasan utama dari paragraf tersebut adalah, maka yang ditanya itu sama dengan ide pokok. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa perbedaan dari kalimat utama dan ide pokok itu adalah kalimat utama itu mengandung ide pokok yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Jadi ide pokok ini ada di dalam kalimat utama, dan ide pokok adalah kalimat yang mengandung tujuan utama, keseluruhan isi teks, dan termuat dalam kalimat utama. Jadi ide pokok ini adalah inti dari kalimat utama. Sedangkan kalimat utama ini adalah merupakan kalimat utama yang mengandung ide pokok, dan semua dari keseluruhan kalimat yang merupakan ada di kalimat tersebut merupakan kalimat utama. Jadi sudah jelas ya, ide pokok ada di dalam kalimat utama. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih ciri ide pokok. Yang pertama, keberadaan ide pokok itu tidak boleh berbelit-belit. Jadi, dia merupakan inti dari kalimat dan tidak berbelit-belit. Nah, kita akan lihat nanti mana yang merupakan kalimat atau inti yang tidak berbelit-belit. Selanjutnya, ide pokok itu juga harus dinyatakan secara jelas. Jadi, biasanya dia juga bersifat umum. Jelas dan umum. Dia bukan merupakan acuan atau mengacu pada kalimat sebelumnya. Dan mempunyai kalimat pendukung. Jadi kalimat-kalimat setelahnya atau kalimat-kalimat sebelumnya itu mengacu pada kalimat tersebut. Jadi biasanya tidak akan Ananda temukan kata acuan di dalamnya. Misalnya seperti hal itu, hal tersebut, dia, ia, mereka tidak akan Ananda temukan karena dia merupakan acuan dari seluruhnya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh teks, sebuah contoh teks yang akan Ibu bacakan.
Kucing adalah binatang mamalia pemakan daging dan termasuk suku Felidae. Kucing ada yang berukuran kecil, namun ada pula yang berukuran besar. Binatang ini mempunyai cakar berbentuk arit yang digunakannya untuk menangkap atau mencakar sesuatu. Kucing mempunyai penglihatan yang sangat tajam. Oleh karena tingkah laku dan mukanya yang imut, kucing banyak dipelihara sebagai hewan rumahan. Contohnya kucing Anggora yang berbulu lembut dan panjang. Nah, kira-kira nih kalimat utama dari paragraf contoh pertama ini apa sih? Nah, sebenarnya Nanda udah bisa lihat ya dari sini ya. Yaitu ada di kalimat pertamanya. Kucing adalah binatang mamalia pemakan daging dan termasuk suku Felidae. Kenapa? Karena kalimat ini yang paling umum. Selebihnya itu kucing ada yang berukuran kecil. Nah, ini semakin mengerucut ya atau semakin khusus. Nah, apalagi mukanya yang imut dan contoh-contohnya ini semakin khusus. Jadi, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Lalu kalimat penjelasnya itu ada kucing yang berukuran kecil yang seperti Ibu sebutkan sebelumnya. Dan binatang ini memiliki cakar yang berbentuk arit dan kucing memiliki penglihatan yang sangat tajam. Ini merupakan kalimat penjelas ya, karena ini merupakan kalimat yang khusus dibahasnya mengenai kucing. Dan ide pokok terhadap semua contoh di pertama ini apa ya? Yaps, ide pokoknya adalah pembahasan tentang binatang kucing, karena semua yang dibahas ini adalah mengenai kucing. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya, bahwasanya kalau kalimat utama itu Anda bisa mengambil seluruh dari kalimat utamanya atau keseluruhan kalimatnya tidak berubah, sedangkan ide pokok ini adalah inti dari pembahasan ini apa. Bisa dipahami ya? Contoh kedua boleh Anda pelajari secara mandiri. Nah, setelah kita tadi melihat contoh teks mengenai pembahasan ide pokok, jadi kita bisa ketahui bahwasannya cara menemukan ide pokok itu adalah pertama, kenali dulu tipe dan jenis paragrafnya. Jadi nanti kita akan belajar juga mengenai paragraf induksi, induktif, dan deduktif ya. Lalu pahami perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Sekali lagi, cara cepatnya Anda bisa melihat apakah di sana ada kata acuan, ya. Lalu mencari kalimat utama dalam paragraf tersebut. Kita cari dulu mana kalimatnya yang paling umum ya. Lalu kalimat utama tersebut berisi gagasan pokok paragraf. Dan kalimat utama dapat terletak di awal atau di akhir, ini tergantung dengan pola pengembangan paragrafnya berjenis apa. Kalimat utama itu berupa pernyataan umum yang diperinci dengan kalimat lain. Ya. Lalu kalimat utama itu tidak mengandung kata acuan. Nah, di sini nih sebenarnya intinya yang bisa Anda lihat. Seperti itu atau nya. Jadi kita tidak akan menemukan hal itu, hal tersebut atau dirinya misal seperti itu di dalam kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya juga mengandung kata kunci seperti yang terpenting atau adalah ini adalah definisi ya. Nah, biasanya kalau definisi itu paling awal dan merupakan kata yang paling umum. Atau pada prinsipnya biasanya digunakan pada pola pengembangan paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir. Lalu sebagai kesimpulan, jadi dengan demikian intinya ini juga semuanya di akhir. Dan kalimat penjelas biasanya mengandung kata kunci seperti kata lain, hal itu, artinya, cara tersebut, hal tersebut, selain itu, karena hal itu, intinya semua adalah kata acuan. Jadi kalau ada kata acuan berarti dia bukan kalimat utama atau kalimat yang mengandung ide pokok. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf yang akan kita pelajari itu ada deduksi dan induksi. Sebenarnya ada lagi yang campuran. Nanti kita akan lihat bagaimana sih contohnya. Baik, kita akan melihat contoh pola pengembangan paragraf. Nah, kali ini kita akan melihat paragraf deduksi terlebih dahulu. Ibu akan bacakan. Indonesia merupakan negara besar yang sedang giat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Untuk meningkatkan perekonomian tersebut, Indonesia giat meningkatkan kegiatan produksi di segala sektor, khususnya sektor pangan. Pemerintah didukung oleh masyarakat sedang berusaha memenuhi kebutuhan pangan bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia.
Kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia yang jumlahnya sangat besar tersebut diharapkan bisa dipenuhi dari produk pangan lokal. Produk pangan lokal akan dipasok oleh petani-petani Indonesia yang mengolah lahan pertanian dengan cara modern dan menggunakan teknologi terbaik. Tugas pemerintah kemudian adalah membantu para petani dalam upaya meningkatkan hasil produksi pangan dari setiap musim panen. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat ya, kita akan temukan terlebih dahulu ide pokoknya apa. Nah, kalau kita melihat di sini, meskipun di sini adalah ya tugas pemerintah kemudian. Nah, hati-hati di sini ada kata kemudian yang merupakan kata yang mengacu ya pada kalimat sebelumnya. Jadi otomatis paragraf ini bukan merupakan kalimat utama. Nah, coba kita lihat di awal, Indonesia merupakan. Nah, merupakan ini adalah bagian dari kata adalah ya, definisi. Nah, merupakan negara besar yang sedang giat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Nah, di sini kita lihat ya, bahwasannya kalimat ini sangat umum nih. Negara besar yang berusaha meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. Lalu meningkatkan perekonomian tersebut. Nah, di sini kita lihat ada kata tersebut nih yang mengacu tentunya pada kalimat sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya ini merupakan kalimat utama, ya. Dan kalau kalimat utamanya ada di awal, maka ini disebut dengan paragraf deduksi, yaitu paragraf yang inti dari kalimat atau kalimat utamanya berada di awal paragraf, ya. Nah, sekarang kita lihat nih paragraf induksi. Kita bacakan. Berbagai jenis panganan tradisional yang kita kenal menggunakan pati sagu sebagai bahan dasarnya. Untuk mendapatkan pati sagu harus melalui beberapa tahap dan proses. Pertama, dilakukan pemilihan pohon yang akan ditebang, yang biasanya sudah berusia sekitar 810 tahun. Setelah pohon ditebang, dilakukan proses membersihkan batang pohon dan pemotongan batang pohon menjadi lebih kecil yang disebut dengan tual. Tual tersebut dibawa keluar dari kebun dan akan mengalami proses pemarutan dengan mesin parut. Serbuk hasil parutan tadi ditampung di dalam sebuah bak yang berisi air yang akan dikeluarkan melalui sebuah pipa yang telah diberikan saringan sehingga menjadi sagu cair. Sagu cair tersebut kemudian didiamkan kurang lebih selama 2 minggu hingga membeku dan menjadi sagu basah. Sagu basah itu kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari sehingga menjadi tepung sagu. Begitulah proses panjang yang dilalui dari sebatang pohon sagu hingga akhirnya dapat menjadi pati sagu dan siap diolah menjadi berbagai macam jenis pangan. Nah, di sini kita lihat ya, di awal dan di akhirnya. Berbagai jenis panganan tradisional yang kita kenal menggunakan pati sagu sebagai bahan dasarnya, ya. Lalu dia menjelaskan tahapan-tahapan bagaimana membuat pati sagu itu. Di akhir, begitulah proses panjang yang dilalui oleh sebatang pohon sagu hingga pada akhirnya menjadi pati sagu. Jadi karena ini semua merupakan proses pati sagu dan di sini dijelaskan bahwasannya ini merupakan proses pati sagu siap diolah menjadi bahan dasar berbagai macam jenis pangan, maka kalimat utamanya adalah yang di akhir, ya. Bisa dipahami ya perbedaannya. Dan kalau kalimat utamanya di akhir disebut dengan paragraf induksi. Oke, sudah jelas bukan bagaimana cara menentukan pola paragraf dan pola pengembangan paragraf? Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai ide pokok, ide penjelas, dan pola pengembangan paragraf. Ibu harapkan Ananda bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih untuk Ananda semua. Nantikan teks argumentasi lainnya setelah video ini. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.